Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuliantri. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 3020357418901. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pataket Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, syukur puji Tuhan karena semuanya dalam keadaan baik. Nah, Ibu lihat ada yang senyum-senyum karena mungkin sedang bahagia ya. Jadi sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, selayaknya kita juga memohon penyertaan Tuhan supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Silakan untuk Dio hari ini untuk memimpin doa pembuka sebelum memulai pembelajaran kita. Silakan Dio. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami ingin belajar ya Tuhan. Berkatilah supaya guru kami bisa menjelaskan dengan baik dan kami siswanya bisa mendengarkan apa yang sudah dijelaskan dan bisa berguna bagi kedepannya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkatilah supaya apa yang sudah dijelaskan nanti oleh guru kami ya Tuhan bisa tetap tertanam di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian. Dio Orlando. Hadir Bu. Casey. Hadir. Octavianus Alvito. Hadir. Rangga Winardo. Hadir Bu. Rizwin Valentri Putri. Hadir Bu. Neva Tenika. Hadir Bu. Rizky. Hadir Bu. Vicky. Oke. Baik, terima kasih. Berarti hadir semua ya, tidak ada yang absen hari ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini ada dua gambar. Ada dua gambar. Kira-kira menurut kalian bisa nggak menebak ini membicarakan tentang apa? Diskriminasi. Nah, jadi judul pembelajaran kita hari ini adalah diskriminasi. Nah, di sini ada diskriminasi apa ini? Agama. Terhadap agama. Kenapa? Kalian melihat ini, ada gambar apa? Agamanya beda dari yang lain. Agamanya berbeda dari yang lain. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka membuli, mereka mengejek, menertawakan temannya yang berbeda dari mereka. Ya, jadi di sini gambar pertama ada diskriminasi agama tadi ya. Kemudian ini yang kedua, apa ini? Diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial. Kenapa itu dari gambar ini yang bisa kalian lihat? Ada ini? Karena dia sepertinya berbeda dari temannya. Dia terlihat lebih sederhana dan teman-temannya mungkin menertawakan temannya yang ini. Jadi ini dinamakan diskriminasi sosial. Kalian masih ingat tidak pembelajaran kita minggu kemarin? Minggu sebelumnya.
Masih. Oke, apa itu? Tentang kejujuran, nilai-nilai kehidupan tentang kejujuran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat yang bermartabat. Nah, khususnya tentang diskriminasi. Jadi sekarang sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, nanti kalian akan menyimak video tentang diskriminasi. Silakan kalian menyimak video tentang diskriminasi. Sudah 74 tahun Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila yang kita ketahui sebagai bersama atau fondasi negara kita. Pencapaian kedaulatan kemerdekaan itu tidak terlepas dari para pemuda yang turut berjuang hingga tetes darah penghabisan. Perlu diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila sangat erat dengan kehidupan bermasyarakat. Pancasila bukan hanya formalitas semata, akan tetapi adanya Pancasila menjadi pedoman hidup kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, namun kenyataannya sampai saat ini pengamalan nilai-nilai Pancasila kian berkurang. Sila kelima dalam Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas, dalam mana kita berpikir bahwa keadilan bisa dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Namun, kenyataannya keadilan sosial itu belum terrealisasikan sepenuhnya karena masih banyak kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat bawah. Apakah keadilan hanya berlaku bagi masyarakat menengah ke atas? Lalu di manakah nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial terus-menerus terjadi dan terlihat jelas di mata kita semua? Tadi kalian sudah melihat video tentang keadilan sosial tadi, sila kelima ya. Jadi, apakah di video tadi kalian melihat adanya keadilan atau tidak di situ? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa tadi? Karena apa yang kalian lihat di video tadi? Orang minta-minta. Jadi, yang kita dengar tadi ada keadilan sosial itu katanya hanya berlaku untuk kelas menengah ke atas. Masih ada rakyat yang hidupnya masih di bawah ya, karena ada tadi yang minta-minta. Kemudian ya, jadi di Indonesia itu masih belum adanya keadilan sosial karena semua rakyat itu masih ada yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Nah, lalu menyongsong kehidupan bermartabat, memahami ajaran Yesus dalam masyarakat. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kehidupan bermartabat dan bagaimana prinsip yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu kita lebih berfokus kepada diskriminasi. Tadi ada diskriminasi artinya ada kesenjangan sosial ya kalau di video tadi. Lalu kalau ini kita akan melihat diskriminasi. Nah, apa itu diskriminasi? Nah, coba kalian baca.
Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil dan merugikan yang didasarkan pada perbedaan seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Ya. Jadi diskriminasi itu adalah sebuah perlakuan yang tidak adil. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 diskriminasi. Nah, yang pertama ada perbedaan ras, kemudian perbedaan agama, jenis kelamin, atau status sosial. Nah, di gambar yang pertama tadi Ibu tampilkan, itu kalian melihat bahwa ada diskriminasi agama dan juga diskriminasi status sosial. Nah, selanjutnya diskriminasi itu dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Kemudian dapat menyebabkan kemiskinan, pengucilan, serta memicu konflik dan kekerasan. Jadi kalau adanya diskriminasi itu juga bisa memicu ini. Misalnya dalam pergaulan kalian sehari, mungkin kalian pernah tanpa sadar melakukan diskriminasi terhadap teman. Dan hal itu akan memicu terjadinya kekerasan. Tidak jarang di kota-kota besar sehingga terjadi adanya bullying, kemudian adanya tawuran, itu karena ada hal tersebut, ada diskriminasi tadi. Kemudian diskriminasi itu bisa menjadi sebuah tantangan. Nah, diskriminasi menjadi tantangan bagi terciptanya kehidupan bermartabat dan masyarakat yang adil dan setara. Jadi diskriminasi itu merupakan sebuah tantangan bagi keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada berbagai bentuk diskriminasi. Ada berbagai bentuk, ya. Ada berapa? 4. Ada 4 bentuk diskriminasi. Nah, ini sudah kalian lihat di awal tadi. Ada diskriminasi rasial. Ini perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena ras atau etnisnya. Kemudian yang kedua, gender. Sering nggak mendengar gender? Sering ya. Perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena jenis kelaminnya. Yang ketiga, diskriminasi agama. Itu perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena keyakinan agamanya. Dan yang keempat, diskriminasi sosial. Perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena status sosial atau ekonomi. Lalu, diskriminasi ini juga memiliki dampak yang negatif terhadap ini. Ada yang terhadap ekonomi, kemudian kesenjangan sosial, kemudian trauma psikologis, dan kekerasan. Jadi diskriminasi itu juga bisa terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, kemarin pada pembelajaran minggu sebelumnya ada yang namanya diskriminasi di dalam dunia pendidikan. Ada kalian jawab, Ibu ingat minggu kemarin tentang apa? Di sekolah misalnya, diskriminasi di sekolah. Contohnya apa? Diskriminasi di sekolah. Misalnya, pilih kasih, gurunya pilih kasih. Oh, misalnya ibu lebih menyukai Rizky karena dia lebih pintar daripada si Dio. Itu sudah namanya diskriminasi dalam dunia pendidikan sekolah. Selanjutnya ada kesenjangan
perpecahan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Nah, jadi kalau ada perbedaan, ada yang namanya sering ada istilah ada rakyat jelata dan juga sultan atau apa istilah sekarang, ya banyak. Kemudian ada nomor psikologis. Kalau dibully, kalau orang dibully itu trauma nggak kira-kira? Trauma. Ada dampak psikologi, ada depresi, membuat orang menjadi rendah diri karena dianggap mungkin ada di antara teman-teman kalian yang dianggap kurang pintar, kurang cantik, kurang ganteng, dianggap seperti itu, dianggap ya. Jadi hal itu membuat orang menjadi rendah diri. Selanjutnya kekerasan dalam kasus ekstrim ini, diskriminasi dapat memicu konflik kekerasan. Ya seperti Ibu katakan tadi, kalau ada pembedaan antara ras, antara status sosial, maka ini juga bisa memicu kekerasan atau konflik, ya seperti kasus di Kalteng itu. Selanjutnya ada ajaran Yesus tentang bagaimana hidup bermartabat. Hidup bermartabat artinya hidup yang memiliki nilai yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada dalam kitab suci, ada dapat dalam Injil Matius 5. Injil Matius 5 ayat 3 sampai 12. Jadi itu tentang kebahagiaan orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka dan yang berlembut hati. Selanjutnya ada ajaran gereja. Ajaran gereja itu Kafein Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate A5. Coba kalian baca ini. Gereja menolak setiap diskriminasi atau penindasan terhadap manusia, mereka atas atau warna, status atau agama sebagai bertentangan dengan semangat Kristus. Jadi jelas bahwa gereja pun menentang dan menolak segala macam bentuk diskriminasi ataupun penindasan terhadap ras, termasuk warna kulit, ya. Kalau kita ada yang hitam, ada yang putih, kemudian itu menjadi hal yang kadang-kadang menjadi bahan bulian. Setelah kalian tadi, yang pertama kalian melihat ada video tadi, kemudian dari penjelasan yang Ibu jelaskan, silakan kalian mendiskusikan di dalam kelompok untuk merencanakan proyek yang akan kita gunakan dalam hal diskriminasi. Kira-kira di dalam proyek itu nanti kalian mau membuat apa untuk mengatasi diskriminasi? Silahkan kalian rembukan bersama kelompok bagaimana caranya supaya menekan angka diskriminasi, terutama yang ada di sekitar kalian. Misalnya diskriminasi di sekolah. Nah, silakan kalian buat, tulis di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, semuanya Ibu harapkan untuk ikut aktif berdiskusi. Jadi tidak ada yang bersantai-santai saja. Ya, silakan.
Sekarang, kalau sudah, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan semua anggota kelompoknya berdiri. Mendesain rencana proyek. Tugas kelompok. Judul proyek diskriminasi sosial. Rencana proyek menceritakan tentang diskriminasi sosial. Menentukan tujuan proyek. Mencegah diskriminasi sosial. Bagilah tugas dalam kelompok. Alwi pembuat video, Gio penulis, Rizky peneliti, Casey perencana. Tentukan metode pengumpulan data. Metode yang kami gunakan adalah metode observasi. Buat jadwal pelaksanaan proyek. Jadwal pelaksanaan proyek 2-3 hari. Hari pertama perencanaan, hari kedua observasi, hari ketiga pembuatan video. Sekian hasil perencanaan dari kami. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Jadi tadi Ibu mendengar kalian kedua kelompok ini akan membuat proyek, yaitu membuat video untuk mencegah diskriminasi ya, mencegah diskriminasi yang terjadi di sekolah, Jadi dalam perencanaan itu tadi Ibu mendengar kalian sudah membuat pembagian tugas. Jadi semua sudah mendapatkan bagiannya, mendapatkan tugas masing-masing, sehingga tidak ada anggota kelompok yang menganggur. Jadi semuanya nanti bekerja sama untuk menyelesaikan proyek ini, sehingga kita berharap dalam proyek ini nanti diskriminasi di sekolah kita itu bisa dicegah supaya tidak terjadi diskriminasi di sekolah. Kemudian untuk waktu pembuatan proyek ini tadi yang kelompok 1 3 hari ya, 3 hari. Kemudian kelompok 1 3 juga. Ya. Baik, untuk sementara Ibu melihat untuk rencana proyek kalian itu sudah baik ya, tinggal kita akan melaksanakan proyek tersebut. Oke sih. Kamu mau ikut belajar kelompok di rumah enggak? Iya, tapi aku gak yakin. Mana masih jauh. Kenapa sih? Ayo saja datang rumah dia kan bagus. Kenapa takut? Aku tahu, tapi kadang-kadang ada orang yang menganggap teman dari keluarga kurang mampu itu tidak sepadan. Nah, itu salah. Teman sejati tidak akan peduli dengan status sosial. Yang penting adalah sikap dan kepribadian. Betul. Aku menganggap kamu sebagai teman, Casey. Ayo kita belajar bareng. Aku ingin mendengar pandanganmu juga. Oke deh, kalau kamu yakin, terima kasih. Dio dan Rizky, aku akan coba lebih terbuka. Bagus. Kita bisa belajar satu sama lain. Pertemanan itu tentang saling melindungi, bukan status sosial. Jadi berdasarkan pembelajaran kita hari ini, dari yang kita pelajari, pertama kali kita melihat video, kemudian pembelajaran tentang ajaran Yesus, tentang ajaran Yesus di dalam Injil Matius tadi, kemudian ajaran gereja, semuanya itu menekankan kepada kita supaya memiliki kasih dan empati. Ini tidak terlalu kelihatan ya. Memiliki kasih dan empati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus punya sikap kasih terhadap sesama kita. Ya, kalau kita memiliki kasih, maka tidak akan ada sikap diskriminasi. Kemudian yang kedua, kita harus hendaknya memperjuangkan keadilan. Jadi kita harus bersikap adil. Dari hal sekecil apapun kita harus bersikap adil. Kemudian persatuan dan kerjasama. Jadi kita harus memiliki sikap
punya kesatuan dan kerjasama untuk membangun masyarakat yang adil. Masyarakat itu bisa adil tercipta yang pertama dari diri kita sendiri, karena kita juga termasuk dalam bagian masyarakat. Kemudian kita harus bersikap damai dan harmoni, menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Sampai di sini sudah mengerti? Mengerti. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, berarti semua sudah mengerti ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan, yaitu keadilan. Jadi kira-kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menutup dengan doa. Silakan buat Vicky untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga proses pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir ini, ya Tuhan. Kiranya pembelajaran yang telah diberikan oleh guru kami tadi dapat berguna bagi kami dan orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Serta berkati pula guru-guru kami yang bertugas, kiranya Engkau memberkati dan meringankan seluruh pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat menjalani kewajiban belajar mengajar mereka dengan semangat-Mu, ya Tuhan. Hanya inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.